Halo guys, akhirnya kesampaian juga nih, bikin video tentang home lab server. Udah lama banget ke pending, udah banyak juga yang request soal ini, dan sekarang waktunya kita mulai kupas satu persatu. Karena topiknya lumayan luas, gua akan pecah jadi beberapa episode, biar lebih enak untuk diikutin. Pastiin kalian subscribe dan nyalain notifikasinya, biar nggak ketinggalan tiap episode. Oke, langsung aja kita mulai episode pertama hari ini. Jadi sebenarnya apa itu home lab? Dan kenapa kita perlu home lab? Jadi home lab itu kayak mini data center pribadi di rumah kalian. Bisa dipakai buat belajar teknologi baru, eksperimen, sampai simulasi sistem kayak di dunia kerja beneran. Tapi kita nggak perlu keluar biaya besar untuk sewa biaya server. Nah, dengan home lab, lu bisa banyak hal. Misalnya, bikin NAS buat nyimpen atau backup data. Kemudian kita bisa jalanin Docker Apps atau Playground container. Kemudian kita bisa punya Git server sendiri. Pasang adblock untuk internet lebih bersih. Atau bahkan bikin personal VPS kecil-kecilan buat project lu. Juga bisa. Intinya, home lab itu tempat lu ngulik, trial and error, serta eksplorasi teknologi dengan super fleksibel. Oke, langsung aja kita bahas ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk bikin home lab server di rumah kita, itu apa aja? Yang pertama, kita pastikan punya tempat tinggal untuk kita naruh home lab server itu. Bisa di rumah, di kosan, atau di kontrakan kalian yang mendukung pastinya. Kemudian yang kedua, pastikan kita punya internet. Nah, di sini gua sarankan yang fiber ya, koneksi fiber optik ya. Kenapa? Karena biar lebih koneksinya terjamin dan tidak putus-putus. Kalian bisa gunakan pakai yang lain, misalkan jaringan nirkabel, tapi pastikan itu stabil ya. Makanya di sini gua suggest untuk yang pakai fiber. Berikutnya, untuk kebutuhan internet, pastikan speed minimum 50 Mbps, megabit per second ya. Jadi berdasarkan pengalaman, ini speed yang cukup ideal lah untuk bisa kita start home lab gitu untuk berbagai kebutuhan. Selain internet yang kita gunakan untuk kita sebagai penghuni rumah juga ya, pastinya nggak cuman untuk home lab server itu sendiri. Semakin tinggi lebih bagus. Bisa kalian lebih rendah daripada ini, misalkan kalian punya keterbatasan speed internet, cuman mungkin performanya nggak akan smooth ya nanti ya. Kalian bisa sesuaikan aja di tempat kalian, oke? Kemudian berikutnya kita pastikan punya instalasi jaringan. Nah, detailnya nanti kita akan bahas ya. Yang pasti kita harus punya router, harus punya gigabit switch ya. Nah, untuk nanti memecah jaringan ke home lab kita, kemudian kita harus sediakan kabelan. Di sini gua minimum Cat6 ya, untuk bisa lebih future proof ya. Nanti misalkan kita mau upgrade switch-nya dari gigabit ke 10 gig ya. Yang terakhir adalah si home lab server itu sendiri ya. Nah, home lab server itu seperti yang gue jelaskan adalah seperti mini data centernya. Nah, kita bisa gunakan mini PC. Nah, gue di rumah gue pakai mini PC yang kayak gini nih ya, kayak gini mini PC. Kalian bisa beli mini PC atau punya mini PC yang nggak kepake, bisa dipakai sebagai home lab server. Kalau kalian juga punya PC atau laptop nganggur, nah ini kita bisa gunakan sebagai home lab server juga gitu. Nah, di sini pastikan prosesornya ya. Prosesornya itu yang x86 atau 64 yang berprosesor Intel atau AMD. Kalau ARM gua nggak rekomen karena kita akan pakai yang akan bisa kita ulik ke mana-mana. Nah, itu pastikan yang x86 atau x64. Oke. Nah, pastikan home lab server device-nya kita itu ada gigabit Ethernet port ya. Nah, kalau ada yang 2 port itu lebih baik, nanti kita bisa load balance juga dari koneksinya gitu. Nah, ini kira-kira bahan-bahan yang kita butuhkan. Sebelum kita mulai, pastikan kita punya ini semua ya. Kalau belum, kalian harus kejar ini dulu, baru kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya. Itu tentang apa gitu, oke? Oke, gue akan jelaskan topologi jaringan yang ada di rumah gue ya. Ini tidak menggambarkan akuratnya, tapi kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini gue ada internet ya di sini ya. Ini adalah ISP-nya ya. ISP-nya pakai FO. Jadi di sini ISP-nya nanti akan ke modem ya. Modem bawaannya si ISP. Nah, di sini gue gambarkan ada beberapa ruangan ya. Di sini ada living room, ada office, dan ada ruangan lainnya. Mungkin di tempat kalian akan berbeda, disesuaikan aja ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita ke living room dulu ya. Kalau kalian perhatiin, biasanya modem ISP kan
sudah membekali layanannya dengan modem dan router ya. Nah, biasanya kita pakai dan bisa kita gunakan langsung gitu. Nah, gue di sini nggak rekomen pakai modem bawaannya ISP. Kenapa ya? Karena performanya kurang bagus menurut gue. Makanya di sini gue beli router dan WiFi mesh ya. Nah, di sini kalian bisa pakai router yang lain. Pastikan yang oke lah ya. Yang misalkan router WiFi 6 gitu. Nah, itu lebih bagus dan pastikan di sana ada port LAN-nya. Karena kita akan narik kabel dari si modem ISP-nya ini atau router ISP-nya ini ke dalam router punya kita sendiri. Jadi kita akan ngatur semua jaringan yang ada di rumah kita pakai router ini ya. Nah, nanti kita akan matikan si WiFi-nya ini. Jadi biar nggak bentrok akses point-nya ya. Jadi kita cukup clean, jadi kita tidak ada akses point yang lain selain punya router kita sendiri. Nah, gue di sini gue pakai router mesh. Kenapa? Karena gue akan mengkoneksikan beberapa ruangan dan gue males pakai ngolor-ngolor kabel gitu. Makanya gue pakai WiFi mesh ya. Jadi biar mereka koneksinya antar ruangan itu menggunakan near cable gitu. Jadi lebih clean dan yang pakai kabel gua fokus yang ada di area deket-deket sini aja. Nah, kemudian setelah dari router ini kita akan colok ini ya kabelan ke switch. Gunanya switch ini akan memecah beberapa koneksi ke beberapa device. Nah, ini contohnya di living room gua ada air purifier. Nah, dia koneksinya pakai WiFi ya. Nah, dia WiFi di sini. Kemudian ada CCTV juga koneksinya pakai WiFi ya. Nah, ini yang switch ini di ruang tamu ini untuk apa? Nah, gua kebetulan ada TV yang bisa connect pakai Ethernet. Kemudian ada game konsol ya, PlayStation. Jadi mereka bisa connect internet dengan lancar karena pakai kabel. Karena gua modelnya adalah cable first, then near cable. Kalau ada option kabel, much better. Oke, kita akan pindah ke ruang office. Nah, ruang office ini yang akan kita gunakan sebagai tempat kerja atau kita bisa bilang ruangan home server kita lah ya. Nah, di sini gua akan pakai switch lagi di sini. Jadi switch pertama yang dari ruang tamu gua arahkan pakai kabel dan kita akan pecah lagi dengan switch ya. Ini contohnya switchnya yang kecil yang 5 port. Nah, yang ini yang 8 port. Nah, kebetulan di ruang kerja gua itu ada banyak device ya. Nah, di sini juga ada CCTV, ini near cable. Jadi CCTV gua itu pakai WiFi semua ya, nggak pakai yang kabel. Memang agak sedikit lebih rendah performanya ketimbang yang pakai kabel ya. Cuman ya lebih dari cukup lah ya. Yang penting bisa jalan aja. Ini gua ada ya ini home lab server itu sendiri ya. Gua taruh di sini. Nah, ini kebetulan gua pakai yang 2 Ethernet port, makanya gua tarik kabel 2 ya. Nah, kemudian ada beberapa komputer desktop, gua pakai LAN juga ya. Ada laptop juga. Nah, di sini ada printer. Printernya pakai WiFi ya. Nah, ini ada air purifier juga, ada WiFi. Nah, kebetulan ini ada beberapa shelf gitu. Nah, jangkauannya jauh dari switch ini, gue tarik kabel lagi. Nah, kemudian ada switch kecil lagi ya. Nah, ini untuk kedepannya gue akan naruh beberapa barang misalkan. Nah, di sini gue kebetulan ada NVR untuk backup CCTV gue. Nah, ini makanya gue tarik kabel di sini. Nah, ini kurang lebih untuk yang office ya, seperti ini ya. Jadi ada switch, ada beberapa device, dan ada beberapa yang wireless device juga untuk smart home ya. Nah, untuk yang ruangan lain, nah ini kebetulan tidak ada hubungannya sama home lab, cuman ada kebutuhan untuk entertainment ya. Nah, di sini kan ada TV box, ada air purifier juga, ada CCTV juga. Nah, kebetulan ini kan device-device yang mungkin jauh ya jangkauannya dari router utama yang di sini ya. Sebenarnya bisa aja kita tembus switch lagi ke sini, kemudian di sini kita hubungkan LAN lagi gitu ya. Bisa aja. Cuman yang seperti gue bilang tadi, itu setupnya akan lebih ribet, lebih messy kalau kita nggak sekalian bongkar interior itu kelihatan amburadul lah pokoknya. Nah, makanya itu gunanya WiFi mesh ini berguna di sini karena gue seolah-olah punya jaringan yang sama tapi terkoneksi near cable ya. Ini pakai near cable. Kalian bisa menggunakan WiFi repeater atau WiFi extender sih sebenarnya. Cuman sejauh pengalaman gua pernah pakai itu barang itu nggak solving secara performance ya. Kalau gua baca-baca ya, jadi mereka tuh pakai satu lane yang sama antara menerima dan nge-broadcastnya itu sama. Jadi kayak ganti-gantian gitu loh. Satu channel dipakai selain untuk nge-broadcast ke device ini, tapi untuk ngepakai untuk yang ini ya, sinkronisasi dari router aslinya gitu.
gitu. Itulah kenapa dia cukup panas dan lemot gitu. Pada akhirnya nggak akan solve juga. Nah, setelah gue ganti WiFi mesh, itu solving banyak hal ya. Jadi secara performance-nya improve. Bahkan bisa gue bilang kayak hampir mendekati performa ketika gue connect langsung ke sini ya. Gue nggak tahu gimana caranya. Intinya sih kalau gue baca WiFi mesh itu menggunakan channel yang berbeda. Kalau yang tadi kan satu channel dipakai untuk yang koneksi antar routernya dan antar device-nya. Kalau yang WiFi mesh itu mereka beda channel ya. Untuk koneksi yang ini itu berbeda. Untuk koneksi yang ke device yang connect-nya, si kliennya ini beda jalur. Makanya lebih kenceng gitu. Kalau gue berada di sini nih, speed-nya bisa dapet nih 100 Mbps karena gue langganan 100 Mbps. Itu dapet nih. Nah, kalau di sini tuh bisa sampai kayak 80-90 lah. Sedikit loss-nya gitu. Jadi seolah-olah kayak gue di sini gitu. Itu cukup untuk entertainment koneksi di sini ya. Jadi ya beginilah setupnya. Nah, sisanya wireless device lainnya ya bisa pindah-pindah ya antara ruang sini dan ruang sini dan sini ya. Nah, salah satu keunggulan kita menggunakan router WiFi mesh, kita pakai access point yang sama ya. Nama WiFi-nya yang kedetek di device kita itu nggak kayak WiFi ruang tamu atau WiFi lantai 1, lantai 2. Kalau extender kan access point-nya itu berbeda gitu. Nah, kalau di sini karena kita pakai WiFi mesh-nya itu cukup satu nama. Jadi kita connect di sini, nanti kita jalan ke sini atau ke sini, nanti kita nggak perlu reconnecting atau ganti access point lagi gitu. Jadi itu enaknya WiFi mesh. Jadi kayak seolah-olah WiFi-nya satu aja, tapi kita selalu terkoneksi gitu. Ya kayak bisa kita bilang kayak mini BTS gitulah ya, BTS di dalam rumah kita. Jadi semuanya terkoneksi gitu. Nah, ini kurang lebih topologi jaringan yang ada di rumah gua untuk setup home lab-nya. Sekaligus untuk koneksi smart home-nya. Seperti itu. Kita lanjut ke part berikutnya. Oke, next kita akan bikin home lab server kita mau kita apain ya. Yang pertama kita akan installin OS-nya ya di sini. OS-nya kita akan pakai apa? Bukan pakai Windows atau apa, kita pakai Proxmox. Adalah OS yang didesain khusus untuk nanganin virtualization ya. Di sini kan dijelaskan ya. Kita pakai Proxmox Virtual Environment atau Proxmox VE. Di sini kita bisa memungkinkan bisa bikin VM di dalam home lab kita. Jadi kita bisa explore macam-macam OS atau aplikasi mau run di dalamnya tanpa harus repot kita gonta-ganti operating system. Makanya kita harus pakai Proxmox di sini biar lebih fleksibel ya. Nah, di dalam Proxmox nanti kita akan installin beberapa VM ya di sini. Jadi di sini kita bisa pakai VM. Di Proxmox itu juga ada kontainer ya namanya CT ya. Nah, kita juga bisa install macam-macam ya, entah itu Ubuntu atau Windows sekalipun juga bisa di dalamnya selama dibawahi sama Proxmox ini. Nah, itulah gunanya kita kenapa mau pakai Proxmox, karena kita bisa lebih fleksibel di dalamnya. Nah, di dalam VM pun kita bisa installin aplikasi kayak macam Docker atau misalkan ada Kubernetes atau yang lain. Kita bisa leluasa di dalamnya dan kita bisa bikin cluster ya antar VM gitu bisa gitu. Nah, ini pokoknya powerful banget kalau kita pakai Proxmox. Untuk sistem requirement-nya sendiri, nah di sini karena Proxmox hanya support yang x86 atau x64, jadi di sini prosesornya adalah Intel 64 atau AMD 64 ya dengan VT-AMD vCPU flag apa lain. Pokoknya virtualisasi lah ya. Kemudian memori minimum di sini 2 GB untuk OS-nya ya. Kemudian ya selebihnya ini fitur-fitur yang mungkin akan dipakai yang next level. Kemudian di sini untuk for evaluation, untuk testing aja minimum RAM 1 GB dia bisa run. Cuman kalau kita RAM-nya semakin kecil, kita mau bikin VM juga akan terbatas ya. Jadi di sini gue sarankan untuk home lab servernya kita atau device-nya kita tuh minimum ya punya RAM yang cukup untuk bisa kita gunakan ke depannya. Gue saja sih mungkin start from 4 GB, 8 GB, semakin gede semakin bagus. Karena kita bisa create multiple VM dan aplikasi tentunya dan nggak membebani dari si home lab server kita sendiri. Untuk CPU-nya sih gue suggest yang minimum ya dual core bisa mungkin ya kalau misalkan aplikasinya nggak terlalu rumit. Nah, cuman kalau ada 4 core lebih baik ya karena kita bisa multiple aplikasi dari beberapa core-nya. Nanti kita bisa assign ya untuk VMA, VMB nanti berapa core yang akan kita assign ya itu bisa. Jadi semakin tinggi RAM lebih bagus untuk multitasking, semakin banyak core-nya juga lebih bagus juga untuk computing power-nya untuk setiap VM yang kita punya gitu. Jadi pastikan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, langsung aja kita install Proxmox VE ini ke home lab kita. Nah, buat kalian yang belum punya home lab dan pengen coba-coba, gue ada solusi. Tenang, gue pasti ada solusi. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan simulasi ya kalau misalkan kita belum punya home lab, kita bisa install di PC atau komputer kita yang udah ada nih sekarang. Nah, kita installin Proxmox ini di sebuah VM
VM. Nah, jadi kita akan pakai software yang namanya VMware. Nah, itu VMware sekarang ada ini gratis ya. Jadi kita bisa install VMware dan kita bisa installin si Proxmox ini sebagai VM untuk kita coba-coba di PC kita. Yang pasti kita harus punya PC-nya dulu. Nah, gua kebetulan main device gua adalah Apple, jadi gua harus move ke device yang Windows ya. Jadi gua akan installin VMware di sana, baru kita akan install simulasi gimana sih cara nginstall si Proxmox ini. Sebenarnya ya gampang banget sih. Jadi kayak kita nginstall OS pada umumnya ya, entah itu lu nginstall Windows atau Ubuntu gitu. Nah, ini lebih mirip kayak gitu ya. Jadi kita akan dapat download si ISO-nya si Proxmox, kemudian kita akan burn ke flash disk, baru kita colok dan install dan lain-lain. Karena gue nggak punya spare home lab juga, jadi gue akan simulasikan pakai VMware. Jadi kalian bisa ikutin langkah-langkahnya seolah-olah kita akan install di real device-nya. Once itu kalian punya real device, kalian bisa install langsung home lab device kalian. Oke, langsung aja kita gas. Oke, kita akan download VMware-nya. Kalian bisa googling, kemudian masukkan download VMware. Nanti kita klik yang link pertama ya. Kita klik, kita akan diarahkan ke halaman VMware-nya, website resminya ya. Nah, di sini kita pilih yang Fusion dan Workstation. Jadi ini software-nya gratis ya sekarang. Nah, ini kalau yang di Windows itu namanya ini ya, Workstation ya. Kalau di Mac biasanya namanya Fusion. Oke, kita tinggal langsung download aja, klik download now. Nanti dia akan diarahkan ke halaman Broadcom ya. Karena si VMware ini sudah diakuisisi oleh Broadcom. Nah, kita diharuskan untuk login akun Broadcom ya. Kalau kalian belum punya, kalian bisa register di sini ya. Ini tinggal kalian masukkan alamat email, kemudian nanti ada OTP, register pada umumnya ya. Gampang lah. Gue yakin kalian bisa. Ketika udah, kita tinggal login di sini aja ya. Nah, kebetulan gue udah punya, gue tinggal login aja. Oke, ini gue langsung login. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman dashboard si Broadcom ya. Oke, ini halaman dashboardnya ya. Nah, kita tinggal ke My Download. Nah, di sini ada free software download available. Nah, klik here di sini ya. Oke, kemudian kita cari yang VMware Workstation Pro. Nah, kita klik ya. Nah, kita tinggal pilih kalian pakai Windows atau Linux ya. Karena gue pakai Windows ya mesinnya, gue pakai yang ini, gue klik yang untuk Windows. Nah, di sini ada versinya, gue download yang paling terbaru ya, 1764 ya. Nah, ini kita tinggal download. Oh, ini nggak bisa ya. Nah, ini kalau kalian nggak bisa ini, kalian klik ini dulu ya, term and condition. Ini agak aneh memang UI-nya. Nah, baru dia bisa diklik. Oke, baru bisa kita download ya. Oke, kita download. Yes. Oke, nah ini masukin aja nama-namanya ya, nama kalian. Kalau udah nanti tinggal agree dan submit ya. Oke, dia balik lagi ke sini. Kita klik download lagi ya. Nah, dia akan nge-download. Nah, kita tunggu downloadnya sampai selesai. Sembari menunggu, kita bisa buka Proxmox-nya. Untuk bisa kita download image-nya ya, installernya si Proxmox Virtual Environment-nya. Kita tinggal pergi ke proxmox.com. Kita pilih yang Proxmox VE yang di sini ya. Ini kebetulan downloadnya udah selesai. Oke, kita klik yang ini, kemudian kita download yang ini ya. Nah, kita pilih yang Proxmox VE versi 9.0 ya. Nah, kita langsung klik download aja di sini. Lalu kita butuhkan adalah si ISO, si Ubuntu servernya ya. Kita pergi ke ubuntu.com. Oke, ini accept aja. Nah, kita ke produk Ubuntu server ya. Nah, kemudian di sini kita download Ubuntu server. Nah, di sini versionnya kita mau pilih yang mana. Gua suggest untuk yang LTS ya, atau long term support, karena dia akan disupport waktunya lama gitu. Nah, di sini extended 10 year ya. Kalau yang ini biasanya, nah ini dia berhenti di Januari 2026. Jadi kita pilih yang ini aja ya. Kita klik download ini ya, 24.04 3 LTS, 3 GB ya kurang lebih ya, kita download aja. Ketika udah selesai baru kita balik lagi. Oke. Oke, ini downloadnya udah selesai ya, ada Ubuntu ISO-nya, Proxmox, dan VMware. Kemudian kita akan install VMware-nya dulu ya. Installnya cukup next-next aja ya, gampang seperti installer pada umumnya. Nah, gue di sini sebenarnya udah ada VMware, cuman ini kita demokan saja apakah yang terjadi, apakah update ya. Oke, kita next aja. Next. Nah, ini nggak usah ya. Ini nggak usah. Kita next. Nah, ini karena gue udah ada, maka tulisannya upgrade ya. Kalau di tempat kalian belum ada, mungkin akan install gitu ya. Oke. Oke, ini udah selesai. Kita tinggal klik finish ya. Oke, kemudian kita tinggal buka VMware-nya ya. Nah, ini kita buka yang VMware Workstation Pro. Ini interface VMware ya. Nah, kayak gini. Ini di sebelah kiri itu ada library. Ini adalah list VM-VM yang gue punya. Kalau di tempat kalian belum ada, mungkin kosong ya di sini.
Nah, kita akan buat si VM Proxmox-nya, seolah-olah kita punya home lab server dalam bentuk fisik ya. Nah, gua demokan cara nginstallnya di VMware gini ya. Kalau kalian punya real device-nya untuk home server, kalau pengen menginstal, biasanya kita akan burn si ISO filenya ini dalam bentuk bootable flash disk gitu ya. Nah, biasanya kita bisa pakai Rufus ini ya, untuk bisa create bootable. Kita tinggal masukkan si ISO-nya, kemudian di flash disk yang mana langsung kita burn gitu. Biasanya kayak gitulah. Gue yakin kalian udah paham lah untuk cara install pakai bootable gitu. Oke, sebelum kita create virtual machine-nya, kita pastikan disable beberapa pengaturan berikut ini ya. Kita ketik di keyboard Windows R untuk open run dialog. Kita ketikkan optional features. Seperti ini ya, baru kita klik OK. Nah, kemudian kita cari yang virtual machine platform dan Windows hypervisor platform ini kita matikan ya. Ini bawaan dari Windows kita matikan. Nah, mungkin kalau di tempat kalian cek begini kita matikan ya, baru kita OK. Nanti kalau diminta restart, kalian restart. Kemudian ada satu step lagi untuk kalian enable. Kalau di Intel itu ada Intel VT atau Virtual Technology. Kemudian kalau di AMD SVM atau Secure Virtual Machine itu kalian aktifkan di BIOS-nya ya. Nah, kalian tinggal pergi ke BIOS-nya, nanti kemudian cari di CPU atau Advanced Settings. Kemudian kalau kalian Intel, kalian cari di Intel VT. Kalau di AMD, kalian tinggal cari di AMD SVM. Nanti kalian enable di situ dan kalian save dan kalian restart. Itu yang akan kita gunakan. Jadi virtualisasi itu harus mendukung virtualization dari CPU-nya ya. Makanya itu kita perlu enable fitur itu. Oke, klik kanan di sini, New Virtual Machine. Kita pilih yang tipikal aja, yang gampang. Kemudian kita arahkan ISO-nya ya, ISO filenya yang Proxmox. Oke, kita klik Next. Nah, di sini kita pilih Linux ya, Debian, karena Proxmox itu base-nya itu Debian, maka kita pilih Debian aja yang paling latest. Kita pilih Next. Nah, ini kita tinggal namain aja Proxmox. Oke, simpennya di mana? Kita next saja. Nah, ini kalian mau ngeset berapa ya? Kita di sini gua 64. Nah, pastikan ini split virtual disk. Jadi biar kita mau pindah-pindah nanti gampang. Kita next. Nah, sebelum finish kita customize hardware dulu ya. Nah, di sini memorinya gua set mungkin 4 GB, kemudian prosesor 2 oke. Kemudian ya network itu kita pilih bridge aja ya, jangan NAT. Kalau NAT nanti dia akan create IP terpisah dari local network kita. Karena ini kan si PC gua ini connect ke jaringan lokal dan dia seolah-olah itu kita ada real device-nya gitu. Device-nya itu ada dan connect ke jaringan yang sama. Nanti dia akan dapat IP yang berbeda meskipun satu fisik yang sama. Nah, itu gunanya bridge ya. Jadi kita seolah-olah ada fisiknya. Jadi biar si routernya dia akan ngasih IP yang berbeda satu jaringan yang sama gitu. Nah, kalau NAT nanti dia akan di-treat sebagai IP yang berbeda khusus dari si VM-nya, si VMware-nya gitu. Jadi di dalamnya nanti dia tidak akan bisa satu IP yang sama, satu segmen yang sama dengan device-device yang lain. Nah, makanya kita pakai bridge. Oke. Kemudian yang di CPU ya, oh ya, CPU ini jangan lupa aktifkan Virtualize Intel VT atau AMD RVI. Nah, ini yang buat virtualization hypervisor tadi ya. Ini pastikan kita cek, kemudian close. Oke, ketika sudah, kita baru klik finish. Nanti akan muncul di sini. Oke, nah ini ada summary dari settingannya ya. Kalau udah, kita tinggal klik power on this virtual machine. Oke, nah kalau settingan Intel VT dan AMD SVM-nya benar, nanti tidak ada dialog error-nya ya. Kalau kalian belum mengaktifkan itu dan belum disable yang tadi, mungkin nanti akan ada dialog yang bilang platform ini tidak support Intel VT atau AMD SVM. Nah, kalian perlu solve itu dulu ya. Nah, di sini tinggal klik ini, langsung navigasinya pakai keyboard ya, atas bawah. Ini gua pilih yang Proxmox VE Graphical. Jadi kita installnya biar bisa diklik-klik gitu. Oke, kita tunggu sampai dia muncul ya. Nah, ini sudah muncul installernya. Oke, ini agreement-nya kita agree aja. Kemudian ini hard disk-nya ya, mau di set kemana karena tadi VM-nya kita set 64. Nah, di sini dia ke detect 64. Kita next. Nah, di sini kalian bisa pilih negara, time zone, dan keyboard layout. Nah, ini gua default aja, gua next. Nah, kita masukin user root password-nya ya. Kemudian email kalian, masukkan email kalian. Ketika sudah, kita klik next. Nah, yang di sini kita akan setup networknya ya. Jadi di sini kita akan pakai static IP ya. Biar IP kita itu tidak berubah-ubah gitu. Ini dapat IP 128 ya dari router gua. Dengan ini FQDN ini ya, hostname lokalnya kita ya. Jadi PVE example info ini lokalnya dia. Nanti bisa gua ganti aja PVE
lokal gitu. Di sini gateway-nya otomatis ya. Oke, ini gue fokus di sini aja. Kalau kalian pengen IP lain, kalian tinggal ganti IP-nya, tapi pastikan tidak konflik dengan IP yang lain ya. Oke, nah, misalkan kalian pengen ngeset IP-nya jangan ini, nah pastikan dulu settingan di network kalian itu IP-nya aman dulu gitu. Untuk gue ini gue biarkan aja seperti ini. Gue akan next ya. Oke, ini summarize-nya, kemudian ini IP-nya. Nah, ini kita tinggal klik install aja. Gampang ya. Langsung kita gas. Nah, udah. Kita tinggal tunggu installingnya selesai aja. Oke, ini bentar lagi selesai ya. Nah, ini kita sudah dapat alamatnya ya. Oke, dia restart. Kita pilih yang Proxmox VE. Oke, ini udah masuk ke command line-nya ya. Berarti ini udah running ya. Kita coba login dulu ya. PVE login, kita root. Passwordnya tadi yang kita masukkan tadi. Sudah masuk ya, ini sudah running. Nah, kita coba akses menggunakan ini ya, 192.168.0.008.8006 TTPS, jangan lupa ya. Nah, kita coba akses dari browser ya. Oke, ini gua udah akses dari browser ya. Nah, ini ada error kayak gini, nggak usah khawatir, kita tinggal klik advance dan proceed. Nah, kita muncul di halaman loginnya si Proxmox VE-nya. Nah, kita tinggal masukin username-nya root, kemudian passwordnya yang tadi kita bikin. Ada tampilan kayak gini ya, you don't have valid subscription, karena kita gratis ya, makanya dia ada modal kayak gini. Nah, kita oke aja. Di sini, nah ini servernya kita ya. Ini servernya udah running ya. Nah, kita cek ya. Kita cek di summary. Nah, di sini ke-detect ya, tadi RAM kita set 4 GB dengan storage di sini. Nah, kenapa ada storage-nya seperti ini ya? Nah, jangan kaget karena di default-nya si Proxmox itu ada dipecah sama dia ya. Ada lokal dan lokal LVM gitu. Nah, ini kan dipecah sama dia ya. Ini storage-nya 24 GB, kemudian di sini ada 26. Jadi dia dipecah ya. Nah, ini kita bisa jadiin satu ya. Jadi biar kita nggak bingung, biar jadi satu storage yang sama. Nah, nanti kita bisa gabungin mereka. Nah, ini overview-nya seperti ini ya. Nah, ini kita sudah berhasil install Proxmox di virtual machine. Kalau di tempat kalian, baik dari pakai VM maupun real device, kurang lebih akan seperti ini hasilnya. Lanjut ke part berikutnya ya. Oke, sekarang gue balik lagi ke Mac, karena ketika udah berhasil terinstall Proxmox dan bisa diakses via browser, jadi kita bisa mengakses dari mana aja ya. Jadi nggak perlu dari si home lab-nya atau device si PC-nya tadi ya. Karena kita udah up and running. Nah, ini gue udah login di browser gue. Hal yang pertama kita akan menggabungkan dua storage ini menjadi satu ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini gue rubah dulu ya timnya biar kelihatan. Ini di sini kita tinggal color theme, ganti ke light biar kelihatan. Oke, sini gua zoom dulu ya biar lebih enak. Nah, kita akan menggabungkan dua storage ini ya biar jadi satu, biar nggak terpisah kayak gini ya. Caranya kita ke data centernya, kemudian ada storage di sini ya. Nah, di sini kita akan menghapus yang si local LVM-nya ya. Kita klik local LVM-nya, kemudian kita remove. Oke, nggak usah takut, yes aja. Oke, kemudian kita akan SSH atau masuk ke konsolnya si Proxmox-nya untuk kita bisa jalankan komen berikutnya ya. Nah, caranya kita tinggal ke PVE, kemudian ada di shell di sini ya. Nah, ini kita udah login ya. Jadi otomatis kalau di sini. Jadi kita nggak perlu SSH pakai client atau pakai konsol atau terminal gitu. Meskipun bisa nanti kita akan demokan. Tapi untuk step pertama ini kita pakai ini aja nggak apa-apa. Kemudian kita akan masukkan perintah yaitu lv remove /dev/pve/data. Nah, kita enter dan kita yes. Oke, sukses. Kemudian kita akan masukkan perintah lv resize -l plus 100% free spasi /dev pve/root. Oke, enter. Oke, sudah. Kemudian kita ketikkan lagi perintah resize to fs/dev mapper pve-root. Oke, seperti ini ya. Kita enter lagi. Oke, dan kita lihat hasilnya. Oke. Sudah jadi ya, size-nya sudah menjadi satu ya. Oke, kita highlight ya. Ini data center itu adalah navigasi utamanya, kemudian ada PVE di sini adalah server kita home lab-nya, namanya PVE. Ini adalah si hostname-nya tadi ya. Kita kan pve.local, makanya dia namanya PVE. Kalau kalian pengen nama yang lain, bisa ganti hostname-nya. Setiap kita klik ini beda-beda ya. Nah, hasilnya di sini sidebar-nya dengan navigasi menu di sebelah kanannya itu berbeda. Kalau kita mau manage si home lab server
servernya, kita pastikan klik ini. Kalau kita pengen memanage dari di dalam misalkan VM-nya nanti, pastikan di bawahnya ini. Nah, kita coba review satu persatu ya. Nah, setiap ini ada semacam kayak navigasi tambahannya ya. Ada summarize, ada cluster, dan lain-lain ini ya. Kayak tadi storage. Nah, ini banyak banget ya yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kita coba yang si home lab servernya. Oke, nah ini home lab servernya ini summary itu tadi untuk statistik dari si servernya. Kayak misalkan CPU, kemudian RAM, storage. Nah, ini storage tadi kita udah gabung ya kan, dan di sini ada CPU usage-nya, kita monitor kalau home lab server kita load-nya lagi tinggi atau enggak gitu kan. Kemudian di sini ada memory usage, RAM-nya, penggunaan RAM-nya, kemudian ada network traffic dan lain-lain. Oke. Nah, di sini juga ada keterangan ya CPU-nya ke detect ya, dan di sini ada nama CPU-nya, ini ngambil dari hostname-nya ya. Nah, di sini ada 2 soket dan di sini ada kernel version-nya si OS-nya si Proxmox-nya ini. Oke, ini sekilas ya. Nah, ini kalau misalkan mau ke shell-nya atau SSH-nya di sini ada settingan dan lain-lain. Ada settingan network, certificate, DNS, hostname, ya kan, dan lain-lainnya. Dan ada disk, ada application dan lain-lain. Ini lebih advance lagi ya. Kita pastikan dari Proxmox servernya kita itu update ya. Nah, kita tinggal ke PVE di sini, kemudian ada update ya di sini. Nah, biasanya ada update ya. Nah, kita coba refresh lagi, apakah ada list update lagi gitu. Nah, ini nggak masalah, kita tinggal oke aja. Nah, kita tinggal tunggu fetching dari apt-get update. Nah, ini seperti kayak kita masuk ke terminalnya gitu kan. Apa nih? Failed. Kenapa failed? Nah, kita coba upgrade dulu aja ya. Nah, kalau upgrade dia akan open terminal, kita klik yes aja dulu. Nah, nanti dia akan update dari seluruh package-package dia ya. Nah, sudah up to date. Kita leave aja. Kita refresh lagi apakah ada update. Kenapa error ya? Coba kita shell. Oke, coba kita apt-get update lagi ya. Apa ini? Kenapa ini? Enterprise. Oh, kita harus mematikan ininya ya. Nah, ini kita di dalam update kita matikan yang ini ya. Kita enterprise karena kita nggak pakai enterprise. Enterprise juga ya kita matikan. Oke, coba kita update ya, refresh ya. Nah, oke kan? Jadi tadi errornya kenapa? Errornya karena kita yang package repositorinya itu kan ada enterprise ya, karena kita nggak punya license yang Proxmox enterprise-nya. Meskipun Proxmox itu gratis, tapi mereka ada license si enterprise-nya ya. Jadi kalau misalkan kita untuk free, nah kalau ini masih aktif, dia tidak akan bisa update ya, karena dia butuh license yang perlu didaftarkan. Nah, kebutuhan kita karena gratis, kita matikan yang package ini ya, dan yang ini. Pokoknya enterprise kita matikan, baru kita bisa update ya. Nah, setiap refresh pasti ada tampilan kayak gini, nggak masalah ya. Nah, ketika dia update, dia listnya oke, berarti sudah berhasil ya. Nah, kalau misalkan kayak gini, berarti tidak ada list yang update. Nah, coba kita buktikan di shell ya. Kita apt-get update. Nah, dan errornya udah hilang ya. Jadi ini sudah berhasil untuk kita quick installation si Proxmox server kita, home lab server kita, dan kita sudah menggabungkan storage-nya menjadi satu ya, dan server kita juga udah siap untuk kita buat mainan berikutnya. Oke, next kita akan mempelajari tentang pemakaian Proxmox ya. Jadi kita akan bikin VM atau virtual machine yang akan kita installin beberapa aplikasi. Cuman sebelum itu VM-nya kita perlu installin si OS-nya ya. Nah, di sini kan Proxmox itu ada dua jenis ya kalau kita mau create. Create VM atau CT. CT ini apa? Jadi CT itu adalah Linux container ya. Jadi dia pakai LXC ini ya, Linux container. Jadi mirip-mirip kayak Docker tapi ini bawaannya si Linux gitu. Biasanya kita pakai buat aplikasi-aplikasi ringan gitu. Nah, kalau kita mau yang full utilize dari si hardware-nya atau dari OS-nya, kita biasanya pakai VM. Cuman kalau yang penting run aplikasinya biasanya kita pakai CT. Kalian sesuaikan sih mau pakai VM atau CT gitu. Nah, kalau kebutuhan kali ini, gue akan create VM untuk kita bisa install Ubuntu servernya, kemudian kita akan install Docker server dan Portainer untuk manajemen Dockernya. Karena kan kalau kita udah ngomongin server, dia tidak ada interface-nya ya, karena dia command line dan biasanya kan server seperti itu. Nah, itulah kenapa kita akan gunakan VM itu di dalamnya akan kita installin Docker dan Portainer. Portainer untuk manajemen Docker ya, seolah-olah kayak Docker desktopnya gitu lah ya. Cuman dia di level browser kita aksesnya, jadi lebih fleksibel dan lebih enak pastinya. Oke, gue juga barusan update spek yang di VM Proxmox-nya ya, VMware di Proxmox-nya. Gue update nih soketnya menjadi 1, CPU-nya 1, kemudian core-nya gue bikin 4 gitu.
Nah, apa bedanya CPU dan core kalau di settingan VMware? Jadi CPU itu adalah jumlah berapa CPU fisiknya, seolah-olah fisiknya punya ada berapa CPU gitu. Karena ada server, satu hardware itu, satu perangkat keras itu ada 2 CPU gitu, ada 2-3 CPU gitu. Nah, itu kalau kita simulasikan multiple CPU gitu. Cuman kalau kalian pakai hardware real, nah, settingan itu nggak perlu kalian pikirin karena otomatis ya. Nah, ini gue set satu aja biar lebih simple, tapi core-nya gue update jadi 4. Jadi biar lebih leluasa kita mau assign berapa core tiap aplikasinya atau tiap VM-nya nanti ya. Oke, nah ini kan udah terupdate ya, 4 core, 1 CPU. Oke, nah kita akan create VM pertama kita. Nah, sebelum kita create VM, kita akan upload ISO Ubuntu server yang kita udah download kemarin ke dalam local storage. Jadi ini ada storage-nya yang kita udah update kemarin ya, jadi 64 GB ya. Nah, kita akan upload ISO image dari si Ubuntu servernya. Nah, di sini kan ada ISO ya. Nah, di sini kita klik ISO images. Nah, di sini ada pilihan download URL atau upload ya. Nah, sebenarnya Proxmox juga bisa langsung download direct ya. Nah, kita tinggal masukin URL-nya untuk di-download kalau misalkan kita punya direct URL. Kemudian kita bisa namain filenya nanti langsung download ke Homelab server kita. Nah, cuman karena case-nya kita udah download terpisah ya, jadi kita tinggal upload aja ya. Kita klik upload. Kemudian kita tinggal pilih yang ini ya, Ubuntu Server 24.04 kemarin. Oke, kita biarkan saja ya, kemudian kita upload. Nah, kecepatan upload ini juga tergantung dari koneksi jaringan LAN kalian ya. Jadi ini tidak pakai internet, jadi ini pure dari koneksi LAN kalian. Nah, cuman kalau kalian pakai WiFi itu agak lemot pastinya, karena kan jaringan nirkabel jauh lebih pelan. Nah, ini gue pakai WiFi ya, jadi makanya dia agak lambat. Cuman kalau gue pakai LAN, harusnya dia lebih cepat. Nah, ini tas oke, berarti udah kelar ya. Kita close aja, kita cek. Nah, ini udah ada ya file ISO-nya. Oke, kita kembali ke PVE di sini. Kita bisa create VM melalui tombol ini, atau kita bisa klik kanan di sini ya. Terserah kalian lewat sini atau sini. Nah, biasanya gue sukanya lewat sini, klik kanan, create VM. Nah, di sini kita node-nya ini apa ya? Node-nya itu adalah si servernya. Kalau misalnya kita punya multiple server, nanti biasanya akan muncul di sini. Karena kita punya satu, makanya ini satu. VM ID ini biasanya buat ID-nya, kayak sequence number-nya. Nah, kalian bisa kasih number berapa, nah, gue default aja. Nah, di sini gue akan namain Docker server gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke OS-nya. Nah, di sini kita akan pilih ISO filenya ya. Nah, ini yang tadi kita upload. Oke, sudah. Nah, ini tipenya ini otomatis ya, dia Linux ya. Ini kernelnya biarin aja ya. Kita ke sistem. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah tidak ada. Kita next aja. Nah, di sini yang akan kita set adalah storage-nya. Nah, ini kenapa belum ada? Karena kita belum set permission dari si storage ini untuk kita pakai sebagai media penyimpanan dari VM. Nah, ini kita close dulu. Nah, kita balik ke data center. Kemudian di storage. Nah, ini kita double klik atau edit ini ya untuk si lokalnya ini. Nah, di sini konten kita ubah menjadi ini ya, this image sama kontainer. Kontainer nanti kalau misalkan kita mau bikin CT bisa. This image ini untuk kita pakai buat VM ya. Jadi kita aktifin aja buat nanti in case kedepannya kita mau bikin kontainer. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah. Nah, kita baru create VM lagi sesuai dengan step yang tadi kita bikin ya. Docker server. Oke, OS-nya pilih ISO yang ini, kemudian next ke disk. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang dia sudah available ya. Nah, di sini juga dikasih tahu available space-nya berapa dengan total capacity yang berapa. Nah, ini kita bisa set berapa storage yang kita mau ya. Nah, ini default 32, nah gue set 20 GB aja ya. Oke, kemudian kita ke CPU. Nah, ini yang gue maksud ya, soket atau core berapa. Kita mau simulasiin dia punya berapa soket CPU dengan berapa core. Nah, untuk simple kita soket 1, core-nya kita set misalkan 2 ya. Karena kita punya total tadi 4 ya kalau nggak salah ya. 4 core nih. Jadi biar kita bisa punya spare core untuk VM yang lain atau aplikasi yang lain. Tapi ini kembali disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau memang kalian butuh core yang banyak, tinggal set aja di sini. Oke, kemudian kita ke memori. Nah, ini memorinya mau berapa giga untuk total memorinya. Nah, kita cek dulu kita punya berapa RAM ya. RAM-nya 4 giga. Nah, kalau kalian punya setup RAM yang lebih, kalian bisa bermain cukup banyak ya. Itulah kenapa gue suggest di awal investment itu di RAM dan CPU ya. Kalau cukup banyak nanti kita bisa main banyak multiple virtual machine. Oke, nah di sini gue nggak apa-apa set 2 giga aja, jadi setengahnya dari yang dialokasikan. Kita ke network, ini biarkan saja ya. Kita next. Nah, ini summary-nya. Nah, sepertinya udah oke ya. Docker server 2 GB RAM. Nah, ini storage-nya di local 20 GB ya. VM ID-nya 100, CPU core-nya 2.
Oke. Nah, ketika udah, kita klik finish. Atau kita mau langsung dinyalain, kita bisa cek ini ya, start after created. Oke, di case gua nggak mau langsung start, gua akan finish dulu ya. Oke, nah di sini akan ke create ya, VM barunya. Cara nyalainnya, kalian bisa klik VM-nya, kemudian ke konsol, start now. Ini kayak ngidupin komputernya gitu lah istilahnya. Nah, kita langsung hidupin ya. Kita klik start now. Nah, kalian bisa lihat ya, kayak kita startup dari komputer yang kita punya. Jadi ini seolah-olah kita bisa remote ya. Jadi ini kita langsung pilih yang ini, kita klik di sini ya, kemudian kita navigasi pakai keyboard ya, biasa. Nah, kita pilih try or install Ubuntu server ya, kita enter. Oke, dia lagi loading, kita tunggu aja. Nah, ini udah muncul ya. Nah, kita pilih bahasanya, ini navigasinya tetap pakai keyboard ya, karena dia tidak ada graphic interface, jadi kita pakai keyboard. Kita pilih English, enter. Kemudian ini oke, enter lagi. Nah, ini navigasinya di bawah ya. Nah, kita pilih done. Kemudian di sini yang perlu dicek ya, Ubuntu server. Kita done. Nah, dia otomatis ya dapat IP. Nah, seperti yang kalian lihat ya, dia dapat IP baru karena kita pakai bridge tadi ya di settingan VMware-nya. Nah, kalau kalian pakai home server fisik asli, nah ini otomatis juga karena mereka share di network yang sama. Meskipun dia VM dan colokan LAN-nya itu cuma satu, koneksinya cuma satu, dia bisa split menjadi seolah-olah ada dua IP gitu. Nah, itu canggihnya Proxmox ya. Nah, itu kita dapat IP ya. Nah, ini servernya kan tadi 128 ya. Ini dapat 129. Kita langsung done. Kemudian ini proxy kita done aja. Ini dia mau cek ini ya, update ya. Ini kita done aja dulu. Oke, ini entire disk, oke, encrypt nggak usah, kita done. Nah, ini summary-nya, nah ini 20 GB ya, tadi bener. Kemudian sudah oke ya. Nah, kita langsung done. Select continue below will install progress. Nah, ini kasih konfirmasi dia akan langsung mulai instalasi ya kalau kita udah sesuai gitu. Kita continue. Nah, ini masukkan password dan user yang akan kita mau bikin ya. Misalkan gue kasih usernya adalah docker server. Oke, name-nya docker server juga. Docker server. Oke, passwordnya. Oke, terus done ya. Oke, ini Ubuntu Pro nggak usah skip for now ya. Kita continue. Nah, ini kalian jangan skip yang ini ya. Install OpenSSH server ini gunanya kita biar bisa nge-remote si VM ini di luar dari Proxmox gitu. Makanya kita perlu install ini ya. Kalau kita nggak pakai ini, ketika kita mau konsol, kita harus ke sini dan ke konsol gitu. Kalau misalkan kita nggak mau pakai browser kan kita bisa pakai terminal. Nah, itu kita harus install ini. Nah, ini kita aktifkan dengan cara space ya. Tekan tombol spasi, ini langsung done aja. Oke, ini beberapa aplikasi features yang tambahan. Kalian mau install atau enggak? Nih di sini juga ada Docker. Cuman gua nggak mau aktifin dari sini. Kita akan install manual dari command-nya setelah si servernya ini sudah up and running ya. Kita akan tunjukkan cara install melalui command. Tapi kalau kalian mau langsung dari sini juga bisa. Cuman gua nggak prefer ya. Oke, kita tinggal done di sini. Oke, nah ini sudah mulai ya installing system ya. Di sini udah progress. Nah, ini udah progress. Kita tinggal tunggu sampai selesai aja. Nah, ini udah selesai ya, installation complete. Nah, kita tinggal ke reboot now ya. Kita ke bawah, reboot now, enter. Nah, dia akan restart ya. Kita tunggu. Oke, nah dia ada error ya, failed unmount CD-ROM ya. Jadi seolah-olah kita masih memasukkan CD-ROM-nya karena ISO-nya masih di situ. Nah, gimana caranya kita mau remove? Kita ke VM-nya, kemudian kita ke hardware dan di sini ada ini ya, CD atau DVD drive. Nah, kita double klik. Nah, di sini don't use any media. Jadi kita seolah-olah eject dari si ISO-nya ya. Kita klik OK, kita kembali ke konsol dan kita tekan enter ya. Nah, dia lanjut lagi. Oke, ini sepertinya udah selesai ya, sudah selesai booting. Ini bootingnya kita enter, sudah muncul ya login. Kita masukkan usernya ya, tadi adalah docker server. Passwordnya masukkan, boom, kita udah masuk. Nah, ini udah berhasil ya untuk kita install si Docker VM-nya. Nah, coba kita summary dulu ya, kita cek. Nah, bener 2 CPU, memorinya 2 GB, betul. Storage-nya ya 20 GB, betul ya. Nah, ini udah running ya, ini statusnya udah running gitu. Nah, kalau misalkan kita mau matikan, nge-shutdown atau merestart, nah navigasinya ada di sini ya. Ini ada shutdown, reboot, pause, dan lain-lain. Cuman gua nggak merekomendasikan untuk dilakukan melalui dari sini, karena bisa jadi aplikasi atau VM-nya masih mengerjakan sesuatu, nanti kena override ya di sini. Nanti mungkin ada data hilang atau apa. Jadi gua selalu sarankan untuk bisa men-shutdown atau melakukan restart dan lain-lain itu melalui command-nya si
dalam VM-nya. Jadi biar mereka udah selesai bekerja, kemudian mereka langsung melanjutkan operasi yang diperlukan, entah itu shutdown atau restart. Oke, nah nextnya apa? Nextnya kita akan coba nge-remote Docker servernya ini dari SSH client ya, entah itu pakai terminal atau entah pakai tools yang sangat kece yang dari gua akan tunjukkan nanti ya. Nah, kita coba pakai terminal dulu ya untuk remote ini ya. Kita coba apakah bisa connect apa enggak. Oke, di sini gua pakai WAP terminal atau kalian pakai terminal bawaannya Mac juga bisa. Nah, jadi sekarang kita mau connect ke sana gimana caranya? Kalau kalian pakai Windows dulu kan pakai putih ya kalau nggak salah. Nggak tahu sekarang masih ada pakai putih atau enggak. Kalau di Mac itu gampang karena udah integrate di terminalnya. Di Linux juga sama. Jadi kita tinggal SSH, nama usernya Docker server. Ini gua gedein dulu ya. Docker server, add alamat IP-nya 192.168.0.129. Kita enter. Nah, ini yes. Nah, masukkan passwordnya si user Docker server tadi. Kita sudah berhasil login di sini. Jadi kalau misalkan kita nggak mau pakai ini, kita bisa pakai ini ya untuk nge-remote si servernya. Misalkan kita tes dulu ya, misalkan apt get update. Nah, access denied, kita sudo apt update. Masukkan passwordnya. Ya, jalan tuh, ya kan? Jadi kita sudah berhasil connect ke sini ya. Next, kalau misalkan kalian mau connect yang lebih canggih lagi, kalian bisa pakai ini ya, Termius. Jadi di modern SSH client, jadi kalian bisa pakai ini di tempat kalian, entah itu kalian pakai macOS, Windows, Linux, iOS, bahkan ada ya Android juga ada. Jadi kalau misalnya kita mau remote, lagi di jalan atau lagi di mana gitu, kita cuma pegang handphone bisa pakai ini. Dan canggihnya ini juga akan nyimpen kredensial username dan password. Jadi kita nggak perlu typing satu persatu ya. Kalau tadi kan kita setiap ini kan ngetik gitu. Nah ini mirip-mirip kayak putih zaman dulu ya. Jadi kita tinggal masukin koneksinya kemana, nanti bisa disimpan ya. Nah ini toolsnya gratis ya. Kekurangannya kalau yang versi gratis itu dia tidak sync ke cloud ya, karena kan dia ada fitur cloudnya. Jadi ketika kita nyimpen di laptop misalkan, kita ada handphone juga, nah koneksi yang disimpan dari laptop akan ke sync ke handphone, itu khusus yang berbayar. Nah di sini kalau kalian mau join itu dia subscription ya, jadi dia di sini nih pro minimum $10 per month. Nah kalau free ya kita bisa pakai, cuman mereka nggak nge-sync ya, is okay lah, bukan deal breaker juga. Gue juga pakai ini, lebih enak aja, kita nggak perlu typing satu persatu gitu. Oke? Oke, next kita akan install Docker ya ke dalam VM si Docker server ini. Nah, namanya Docker server tapi di dalamnya belum ada Docker. Ini gua masih connect SSH ya. Kalau misalkan kita ketik Docker gini, nah dia nggak tahu ya, dia nggak ada gitu. Nah, cara installnya gimana? Nah, caranya kita tinggal ke Docker ya, dokumentasinya. Semua link nanti akan gua masukkan ke description. Nah, ini kita tinggal ke arah yang ini ya. Nah, di sini kan dibilang OS requirement-nya. Nah, kita pakai yang ini ya. Install using repository. Oke. Nah, kita tinggal copy aja nih komennya. Kita pindah ke terminalnya tadi ya. Kita tinggal paste di sini, kita enter. Nah, otomatis dia akan ngejalanin script yang dibutuhkan. Oke, step kedua, install Docker package. Kita tinggal copy yang ini. Enter. Ini yes. Nah, kita tinggal tunggu aja installingnya selesai. Oke, kita coba tes ya Docker version. Nah, Docker version 2842. Kita coba Docker PS. Oh, dia harus pakai sudo ya. Dia harus pakai sudo untuk jalanin. Coba ya, sudo docker images. Nah, kalau kita tanpa Docker, dia nggak bisa. Nah, gimana cara nge-fixingnya ini? Nah, caranya kita tinggal masukkan ya, ini ya, komennya sudo usermod min a g capital docker $user. Kita enter, kita masukkan ya passwordnya. Oke, nah sebelum kita jalankan, kita perlu logout dulu. Caranya exit untuk logout dari SSH-nya. Oke, ini yang udah exit. Kemudian kita akan login lagi, SSH lagi ke Docker server. Sorry, ini salah ya. 192, nah ini kita login lagi. Oke, nah baru kita coba jalankan Docker PS. Nah, sudah berhasil ya. Nah, ini kan sudah berhasil ya install Docker di server VM kita di dalam Proxmox, dan kita akan coba install si Portainer biar manajemen Dockernya lebih enak pakai grafik user interface. Kita perlu melakukan beberapa hal, yaitu adalah menyiapkan Docker Compose-nya si Portainernya. Nah, cuman ini kan pakai command line ya. Gimana cara kita ngedit file dan lain-lain? Solusinya kita bisa menggunakan VS Code. Jadi seolah-olah kita ngedit direct ke home lab servernya si Docker server ini tanpa harus command line. Nah, gimana caranya? Gampang, sini gue tunjukin. Nah, caranya kalian tinggal install extension di VS Code namanya Remote Explorer ya dari Microsoft. Nah, ini kita bisa gunakan untuk SSH ke Docker server yang kita bikin tadi.
Nah, ketika kalian sudah install extensionnya, nanti akan muncul di sini ya, si Remote Explorer-nya. Nah, kalian bisa tinggal add IP dari si VM-nya ya, bukan Proxmox-nya ya, tapi si VM-nya. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik add di sini. Nah, kita tinggal ketikkan SSH Docker server add IP-nya. Nah, seperti ini ya, kita langsung enter. Oke, ini tinggal memilih akan disimpan di mana. By default, gue akan simpan di sini aja. Oke, nah ini sudah di-add. Nah, kita tinggal klik panah ya. Kita langsung connect. Nah, di sini masukkan passwordnya. Kita masukkan passwordnya ya. Enter. Dan kita tunggu saja. Nah, dia downloading VS Code Server dan nanti akan muncul di sini ya. Nah, kita tinggal open folder di sini. Nah, kita mau open folder yang mana. Nah, ini karena usernya Docker Server, kita defaultnya akan ke home directory-nya dia ya. Kalau misalkan kita ke root, ya kita tinggal slash doang. Nah, dia muncul. Ini directory-nya si server ya. Directory si server gitu. Ke home-nya aja ini Docker Server, kita oke. Nah, ini kita trust. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Apakah benar ini connect? Nah, kita coba buktikan saja ya. Kita pwd dulu di sini ya. Nah, ini kita ls. Nah, sama kan? Coba kita klik add di sini ya. Coba misalkan sample.txt gitu. Nah, kita coba dicek di sini ya. Kita ls-lh lagi. Tuh ada ya, sample.txt. Jadi kita memang sudah connect ya. Nah, ini enaknya kita pakai VS Code ini untuk bisa remote SSH server ke dalam VM server kita. Nah, di sini kita enak nih install Portainer-nya. Nah, caranya gimana? Gampang banget. Gua kasih tunjuk ya. Oke, caranya kita gampang banget. Gua zoom in dulu ya di sini ya. Nah, kita bikin folder dulu di sini, misalkan Docker Compose Files gitu ya. Kita bikin folder lagi Portainer. Nah, di dalam Portainer kita bikin Docker Compose YAML. Oke. Nah, isinya seperti ini ya. Service Portainer, container name Portainer, image-nya kita akan pakai yang Portainer CE Community Edition, jadi versi 2331 ya. Nah, ini by default seperti ini, portnya akan open 2 port, restart always, kemudian ini volumenya ya, ini yang dibutuhkan si Portainernya, jadi kita akan nembak si docker.shock-nya, kemudian ini Portainer data adalah volumenya, nah ini akan nyimpen ya, kita akan persis dari si Portainernya untuk semua data yang ada di Portainer kita akan simpan di volume yang namanya Portainer_data. Jadi ini bentuknya volume aja nggak apa-apa, nggak bindmons. Jadi di sini gua akan state seperti ini aja, simple ya. Ketika sudah kita save aja. Nah, kita juga bisa menjalankan komen tanpa harus SSH ke terminal. Di VS Code kan juga udah ada terminal, kita tinggal kontrol caching. Nah, di sini kan udah SSH dia. Nah, ini kan kita udah di sini ya. Nah, kita tinggal CD ke dalam si Portainer ini ya. Kita coba pwd ya. Nah, dia masih di home, kita tinggal CD ke Docker Compose Files, kemudian Portainer. Nah, di dalam sini ya, kita coba ls, Docker Compose-nya ada. Nah, kita tinggal jalankan perintahnya Docker Compose upmindi. Kita enter. Nah, nanti dia akan pulling si image dari Portainer. Setelah itu dia akan running ya. Sesimpel itu aja. Kita akan menjalankan banyak banget aplikasi di dalam VM ini dengan gampang ya. Udah selesai kan? Nah, ini sudah selesai. Gimana cara ngeceknya? Kita coba Docker PS. Kita cek ya prosesnya. Nah, ini udah running ya. Nah, kita tinggal jalanin yang ini ya, port 9443. Nah, kita tinggal buka browser yang kita punya untuk kita buka apakah muncul atau tidak ya. Nah, kita tinggal buka browser ya, nih seperti biasa. Nah, kita advance, proceed. Nah, kita masuk ke halaman Portainer-nya. Nah, ini baru pertama kali kita akan disuguhkan untuk kita mendaftarkan si adminnya ya. Nah, ini kita biarkan saja admin, passwordnya kita masukkan aja. Oke, nah ini kita uncheck aja, kita nggak perlu share data ya. Nah, ini password harus 12 karakter panjangnya. Oke, ketika sudah kita create user ya. Nah, sudah ya. Oke, ini adalah halaman awalnya ya. Ini get started atau add environment ya. Kita get started aja. Nah, dia langsung lari ke sini ya. Dia otomatis akan ngedetect si dockernya kita. Yang di sini ada local ya. Ini biar kelihatan, gue akan coba ganti ya. My account, kemudian ke light team. Nah, nah ini sudah kelihatan. Kita coba ke home ya. Nah, di sini kita dismiss aja dulu. Nah, di sini udah ada Docker ya di sini ya. Ini adalah Docker si VM-nya kita ya. Di sini udah ke-detect ya. Nah, di sini juga kelihatan si hostnya ini punya berapa kemampuannya. Dia 2 CPU seperti yang kita assign di Proxmox tadi. Kemudian ada RAM-nya 2 GB juga ya. Valid ya. Nah, karena Docker di Linux itu dia akan menyamakan resource yang ada di hostnya ya by default. Nah, seperti ini. Kita tinggal klik di sini. Nah, di sini akan ada
kelihatan ya. Nah, di sini navigasinya sidebar-nya ya. Di sini ada dashboard, template ya. Ini kalau misalkan kita mau bikin aplikasinya, di sini juga udah ada template-nya. Basically sebenarnya ini adalah kumpulan komposer yang akan dijalankan. Cuman di sini lebih enak ya, tinggal klik and run aja. Kalau misalkan kalian custom juga bisa. Kemudian ada stack ini adalah Docker Compose ya. Kita punya stack 1 yaitu Portainer ya kan. Oke, kemudian image. Nah, ini list image yang di pull yang ada di servernya kita ya. Karena tadi kita baru install Portainer, makanya dia di sini ada Portainer. Ada network, volume, ini Portainer data yang tadi volume kita punya ya. Nah, ini si kontainernya tadi yang jalan ya. Nah, di sini kita ada satu aplikasi namanya Portainer, di sini juga ada. Nah, di sini kita juga bisa ngelihat lognya ya kan. Terus kemudian kita bisa lihat apa ini? Inspect-nya ya dari si kontainernya. Kemudian kita bisa lihat ini ya monitoringnya ya, statistiknya dia penggunaan memori berapa, CPU berapa, networknya berapa. Kita bisa monitor di sini. Enak banget ya. Coba kalau misalnya kita masih pakai command line itu, kita harus semuanya pakai command dan itu sangat-sangat tidak convenient pastinya. Gue juga sering pakai Portainer untuk monitor beberapa aplikasi yang running di Docker server gue juga ya. Jadi ini udah gue sangat rekomendasikan. Oke, kemudian di sini juga kalau misalkan kita mau exec console, di sini juga bisa. Nah, kita coba contoh ya. Kita coba contoh installin Nginx gitu. Bisa nggak gitu ya? Kita coba ya. Kita search ya. Nah, ini ada ya. Kita tinggal klik, kita namain kontainernya aja, misalkan Nginx gitu ya. Networknya bridge, kemudian udah, kita tinggal deploy aja sesimpel itu. Kalau misalkan kalian pengen ngatur-ngatur portnya ini ya. Kalau kalian penasaran cara menggunakan Docker, gue juga ada course-nya ya. Docker One-on-One Series sama Docker Compose. Kalau kalian pengen advance lagi, gue juga ada full stack Docker multi-container architecture. Kalian cek aja di course gue ya. Oke, nah ini kita coba ya. Kita coba untuk run aja, simple aja kita deploy. Apa yang terjadi? Dia akan nge-pull Nginx image pastinya. Nah, cuman kita nggak pakai command. Di sini kita tinggal klik-klik aja dan run. Kita tunggu aja ya. Nah, seperti yang gue bilang, dia akan run seperti ini. Nah, ini dia ada portnya ya. Nah, ini karena dia mendeteknya lokal ya. Coba ganti IP-nya. Nah, langsung kebuka ya. Jadi enak banget ya kalau misalkan kita sudah punya home lab server, kemudian kita installin Docker, VM, dan kita installin Portainer, kita bisa lebih leluasa lagi untuk bikin sesuatu yang lain gitu ya. Oke, misalkan kita mau install MariaDB sama PHPMyAdmin ya di Docker server kita. Misalkan kita udah mau bikin aplikasi nih, kita pengen install database server di sana. Nah, kita nggak perlu install macam-macam karena kita udah pakai Docker, jadi kita tinggal up and running dari Docker image yang udah ada pastinya. Nah, kita tinggal kembali ke VS Code-nya kita ke folder ini ya, Docker Compose Files. Kita add new folder lagi, kita misalkan ketik database, kemudian kita tambahkan di sini compose file-nya ya, Docker compose.yaml. Oke, scriptnya seperti ini ya. Simple banget, ini gue udah ajarkan di course gue yang Docker Compose sih. Nah, di sini gue ada MariaDB ya, kita pakai latest, kemudian restartnya unless stop, di sini passwordnya apa, ya kan, default passwordnya apa, kemudian di sini ada phpMyAdmin, connect ke MariaDB di sini ya. Nah, portnya 8080, volumenya MariaDB data ya, kita pakai Docker volume juga untuk persis si database ini. Kita bisa open port ini, cuman gua nggak pengen open port seperti yang gua suggest untuk MariaDB, jangan open port public ya. Karena ketika kita open port public, server ini, si MariaDB ini akan bisa diakses dari klien yang connect ke jaringan yang sama dan tahu IP kita, open port ini, dan dia akan terbuka gitu. Nah, gua nggak pengen itu. Jadi semua akses melalui PHPMyAdmin. Apa ini PHPMyAdmin port 8080 kebuka, tapi kan dia akan dilindungi dari si interface dari PHPMyAdmin, nggak langsung ke DB-nya gitu. Oke, nah ini ada yang kurang ya. Kita tambahkan env-nya ya, .env di sini untuk bisa masukkan ya ini ya, MySQL root password karena kita pakai panggil di sini ya. Oke, nah kita coba run ya. Kita ls dulu ya, kita pwd dulu. Oke, kita di sini kita keluar dulu. Oke, kita ke database. Oke. Oke, kita ke Docker Compose Admin. Boom. Nah, dia akan pull MariaDB image sama PHPMyAdmin image. Kita tunggu sampai selesai dan kita akan coba apakah run. Oke, keduanya sudah run ya. Kita coba cek. Nah, kita bisa akses melalui port 8080 untuk akses PHPMyAdmin-nya ya. Kita ke browsernya tadi.
Oke, nah kita langsung gampang dengan mudah kita bisa punya PHP MyAdmin di Docker server kita ya. Nah, kita masukkan ya rootnya, passwordnya tadi root password. Oke, kita coba login. Mantap. Kita sudah punya MariaDB dan PHP MyAdmin di server Docker kita ya. Dan itu gampang banget ya. Nah, kita juga bisa bikin aplikasi MariaDB dan PHP MyAdmin ini running pakai Docker Compose tapi nggak pakai VS Code ya, atau nggak pakai terminal gitu. Kita bisa memanfaatkan portainer di sini ya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Tapi sebelum itu kita perlu destroy dulu container atau stack yang kita udah bikin tadi ya. Kita kembali ke VS Code. Nah, kita buka terminalnya ya. Kita pastikan di dalam si Docker Compose-nya si database ya. Oke, ini kita matikan dulu dengan perintah Docker Compose down. Nah, dia akan matiin kontainernya. Nah, cuman ini masih ada volumenya ya. Volumenya ini perlu kita remove juga. Nah, kita remove pakai portainer juga bisa. Nah, kita ke sini ya, portainernya. Kita cek dulu, kontainer udah nggak ada ya. Kita cek ke images. Imagesnya biarin aja. Kita ke volume ya. Nah, ini kita perlu remove ya. Oke, setelah itu kita ke stack. Nah, kita tinggal add stack di sini ya. Nah, kita namain databases. Nah, ini adalah si Docker Compose script-nya. Nah, kita copy ya ke sini. Kita paste di sini. Nah, jangan lupa tambahkan env. Nah, di sini enaknya juga kalau kita mau nambahin env, di sini ada ya environment variable. Kita masukkan di sini. Passwordnya adalah root password. Nah, seperti ini aja. Kemudian kalau sudah, kita akan coba deploy. Klik deploy the stack ya. Nah, ini sudah selesai. Cepat karena image-nya udah ada, jadi tidak perlu nge-pull ya. Kita cek. Nah, ini udah running ya. Kita cek di container juga, sudah running semuanya. Nah, kita coba refresh ya ini ya. Oke, kita masukkan root. Passwordnya root password. Oke, sudah masuk ya. Nah, yang perlu kalian ingat, di sini kita ngeset password rootnya itu melalui env ya. Cuman ini berlaku untuk pertama kali setup. Ketika kalian udah ganti passwordnya melalui PHP MyAdmin atau MariaDB-nya langsung, password ini tidak akan berguna ya, karena ini hanya untuk inisialisasi aja. Oke, nah kalian juga bisa lihat ya, stack atau compose yang kalian pakai akan nulis di sini ya. Nah, ini portainer, ini database yang tadi. Gitu. Sangat mudah sekali kan? Oke. Jangan lupa kalau kalian bikin VM atau bikin server di dalam Proxmox, pastikan kalian melakukan pengaturan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, contohnya ini by default, si VM yang kita bikin itu ketika si server kita itu restart, dia nggak langsung up lagi ya. Nah, coba kita tes ya. Kita tes si home lab-nya ini ketika misalkan restart ya. Kita coba restart ya, reboot di sini ya. Kita klik di sini dan di sini. Gua nggak merekomendasikan ini dilakukan karena bisa jadi nanti aplikasinya akan ada yang down atau apa. Tapi untuk kebutuhan testing, nah kita coba reboot aja di sini ya. Kita reboot. Yes. Nah, kita tinggal tunggu aja dia reboot. Semua aksi yang kita lakukan akan terlog di sini ya. Nah, ini kan shutdown. Nah, dia akan shutdown seluruh VM dan container. Nah, kita tinggal tunggu aja. Kita cek di shell-nya ya. Nah, ini sepertinya dia reboot ya. Nah, dia udah disconnect nih, artinya sedang reboot ya. Coba kita refresh lagi aja alamatnya. Oke. Nah, ini belum kedetect ya. Tuh, masih reboot ya. Kita tunggu aja. Oke, kita refresh. Nah, ini udah hijau ya. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini abu-abu ya. Ini artinya nggak running ya. Nah, kita cek di konsol. Nah, bener kan? Guess not running. Nah, dampaknya apa? Dampaknya aplikasinya ini pun juga akan tidak bisa diakses ya, karena ini aplikasi dari IP si VM kita ini. Nah, gimana caranya biar ketika server kita restart atau startup dan dia ikut startup, nah kita pastikan di VM di sini dan di option di sini kita ada start boot ya. Artinya dia akan start ketika si servernya itu sedang booting ya. Edit di sini atau double klik. Nah, kita cek start at boot. Nah, kita klik OK. Nah, ini artinya ketika si servernya restart atau starting, dia akan ikut dijalankan, gitu. Jadi pastikan semua itu running ketika servernya itu running. Tapi ketika kita punya kebutuhan untuk dia nggak boleh running otomatis, pastikan ini di set menjadi uncheck, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba tes reboot lagi, apakah dia langsung run ya. Kita reboot lagi. Oke, nah ini udah mulai muncul ya. Nah, cuman ini masih belum, kita tunggu aja. Nah, seperti yang kalian lihat ya, si PVE-nya hijau dan Docker-nya hijau. Nah, ini otomatis juga akan bisa diakses. Nah, kan? Ini juga harusnya bisa diakses. Nah, jadi seperti itu ya, gampang banget ya. Oke?
Oke guys, sampai di sini dulu episode pertama Home Lab Server kita. Dengan setup dasar tadi, Proxmox, VM, Docker, Portainer, MariaDB, dan PHPMyAdmin udah cukup buat ngebuka peluang ngoprek yang luas. Lo bisa bikin macam-macam aplikasi, eksperimen sistem, atau sekedar ngoprek bebas tanpa harus takut ganggu mesin utama. Dan ini baru awal. Masih banyak hal seru lainnya yang akan kita bahas di episode berikutnya. So, stay tune, jangan lupa follow dan nyalakan notifikasi biar lo nggak ketinggalan update seri Home Lab berikutnya. Sampai ketemu di next episode. Bye.